Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Prof. Suparji. Tadi kan Anda sempat menyebut ada tim TGPF, tim Fakta Pencari Gabungan ini yang dibentuk ketika tadi tahun 98, kemudian kasus Semanggi, kasus Trisakti, Munir, kemudian di Kanjuruhan misalnya. Tapi apakah tim TGPF yang dibentuk ini itu bisa atau menghasilkan sesuatu untuk membuka misalnya tadi dalangnya, aktornya dan seterusnya? Saya rasa ya tidak menemukan hasil apapun. Ya, bahwa pembentukan tim tadi itu bisa mengungkap fakta gitu ya. Yang kemudian bisa membangun kepercayaan publik. Tadi soal kepercayaan kan sesuatu yang sangat penting kan itu. Jadi kalau kemudian kita tetap juga skeptis, tetap ragu terhadap tim pencari fakta, maka kemudian kita akhirnya kembali pada institusi yang ada sekarang ini. Maka menurut saya bahwa dalam rangka mengungkap berbagai misteri yang ada, sehingga kemudian apa yang terungkap itu adalah apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Kadangkala yang diungkap di publik itu ada apa-apanya, ada yang ditutup-tutupi. Maka harapannya ketika kemudian melibatkan banyak tokoh, banyak figur dan sebagainya bisa mengungkap ada apa adanya, bisa mengungkap kenyataan yang terjadi. Nah, persoalan sejauh mana kewenangan yang dimiliki tinggal bagaimana diatur oleh keputusan presiden atau keputusan pemerintah. Jadi apakah dia akan mengungkap dalangnya, akan menemukan alat bukti, kemudian barang bukti, dan kemudian merumuskan rekomendasi-rekomendasi, itu yang kemudian perlu dilakukan. Tapi bahwa kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus Novel Baswedan pun, kasus Munir pun, memang juga sudah dilakukan proses pencarian fakta, bahwa pada akhirnya memang kembali kepada aparat penegak hukum, seandainya itu berkaitan dengan persoalan penegak hukum. Jadi ini adalah momentum yang sangat baik untuk membangun kebersamaan bangsa dan negara ini dan membangun kolaborasi TNI dan Polri tadi itu melalui tim pencari fakta tadi itu, sehingga tidak ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan yang terus terpelihara, ini kan membahayakan bagaimana persaudaraan kita itu, apalagi aparat yang kemudian memiliki kewenangan yang sangat luas. Jadi menurut saya bahwa kita jangan sampai belum apa-apa sudah skeptis terhadap tim pencari fakta, meskipun ya kinerja sebelumnya itu tidak terlalu maksimal, tetapi bahwa ketika kemudian ini dibentuk secara kredibel, secara transparan, akuntabel, saya kira akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tinggal harapannya apa yang akan ditetapkan nanti. Ini bukan skeptis nih sebetulnya. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berdasarkan kisah sejarah ke belakang kan. Memang artinya betul. Dengan tidak mengecilkan ya apa hasil dari beberapa kejadian-kejadian tersebut loh. Gitu. Nah itu, jadi maksud saya tidak sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada hasil nyata sama sekali, tapi memang ketika kita ngomongin aktor intelektual dan seterusnya itu tidak pernah sampai di situ gitu. Ya, bahwa memang cukup ada hal-hal yang signifikan sebetulnya yang diungkap sensitif ya. Itu. Ya, meskipun kemudian akhirnya tidak sampai pada akarnya. Dan inilah persoalan kita selama ini gitu loh. Persoalan selama ini adalah selalu kemudian kita masih tanda tanya besar setiap kasus-kasus itu. Apalagi kemudian tidak ada tim pencari fakta. Dan ini momentum bagaimana mengungkap akar yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan secara tuntas. Ini sebetulnya persoalan apa yang terjadi bangsa dan negara ini kan gitu. Apakah persoalan oligarki politik, apakah persoalan oligarki ekonomi, sehingga kemudian presiden memiliki sebuah diagnosa yang jelas, terapi yang jelas untuk perbaikan bangsa dan negara ini kan. Sebelum ke Mas Ridwan, saya lihat ada kasih kode-kode. Ya, Mas Arief sudah ngasih kode tangan. Pak Arief. Jadi ini TPGF memang tidak sederhana. Banyak gagal kemarin, kenapa? Yang namanya dalang seperti ini itu bukan dalang sembarangan. Dia punya kekuatan besar. Entah uangnya kuat, kelompoknya kuat, ya kan? Itu yang jadi masalah itu. Sehingga dia mungkin punya kaki tangan di mana-mana. Betul. Bahkan di seputaran istana pun bisa punya dia. Sehingga ketika meneliti itu ini Pak Arief Winardi dia punya data intelijen juga Mas Ridwan sepertinya. Ya nggak sederhana itu. Sehingga ketika, tapi kalau Pak Prabowo kan sedang semangat nih. Semua dipanggil ya kan. Kami dipanggil, semua dipanggil lah pokoknya. Kami demo dengan itu dipanggil istana 2 menteri yang sudah menghadapi gitu ya, menerima gitu langsung. Nah mumpung semangat ya kan, TPGF ini diberikan akses luas-luasnya supaya negara ini cepat beres. Akses luas-luasnya yang seperti apa? Akses luasnya kalau ada misalkan ini ya, mohon maaf ya, ada institusi yang ketika diminta data nggak dikasih-kasih, berarti kan ada sesuatu di situ. Laporin Pak Presiden, saya minta data ini, tapi dia nggak ngasih, berarti di situ mencurigakan tuh. Nah, Presiden copot itu kepala yang di situ, ganti yang baru, begitu kan? Kepala apa sih? Ya kepalanya kepala di situ lah. Sederhana itu Pak.
Ini mumpung presidennya semangat, Pak. Mungkin ini Bagus, Mas Ridwan Pak. bisa meluruskan. Nih kalau misalnya saya nggak mengatakan Pak Arief Minardi sedang berhalusinasi. Boleh beliau ini mungkin punya data kan begitu ya. Betul. Tapi ketika saya tanya tadi kepala lah gitu ibaratnya kan. Ada apa sih Mas Ridwan? Jangan apa dulu data, minta data. Begini, Mas Arief sebelum ke sana, saya kira Indonesia ini perangkat negaranya itu sudah sangat komplit sebenarnya. Oke. Ada Polri, ada Kejaksaan Agung yang sangat profesional. Betul. Kemudian ada BIN. Ada BIN di situ. Ada BAIS. Ya. Betul. Banyak sekali institusi yang mempunyai keterampilan dan kemampuan. Betul. Secara cyber, kita punya Badan Cyber dan Sandi Negara, Ya. BSSN. Ya. Oke. Kepalanya juga orang kepercayaan Pak Prabowo, Pak Nugroho Suslistyo Budi. Jadi sebenarnya kalau masing-masing lembaga ini bekerja keras, Oke. bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Ini saya mengutip kalimat Ya. Menko Polkam ad interim, Oke. Pak Safri Safri Samsudin. Oke. Kita harus TNI Polri itu harus sama-sama bekerja dan bekerja sama. Itu digarisbawahi Perlu oleh diingatkan beliau. oleh Menko Polkam ad interim Ya. karena kejadian kemarin ternyata tidak tersinkronisasi dengan baik. Itu kesimpulan Mas Arief. Ya, saya bertanya. Atau mungkin dikatakan kecolongan atau gimana Nah, kemarin tuh? itu pendeknya. Tadi nggak seperti itu sih. Oke. Kalau dilihat kejadiannya ya memang situasi itu benar-benar yang disebut Prof tadi. Strategic surprise, bahasa awamnya kecolongan gitu kan. Tetapi apakah kemudian kecolongan ini dari faktor mananya? Kecolongan atau dibiarkan kecolongan? Sebentar, apakah dari faktor pengumpulan data di lapangan, persiapannya, ataukah analisanya tidak sampai, ataukah ketika sampai datanya tidak digunakan oleh para pimpinannya? Ini loh, ini yang saya kira harus kemudian nantinya biarkan mereka membuktikan dulu. Lembaga-lembaga negara ini membuktikan dulu bahwa mereka memang bisa memperbaiki situasi. Ini bagian dari minta tanggung jawab, Prof. Makanya itu Ya, kalimat Pak Safri itu saya rasa bukan kalimat biasa itu. Mengingatkan semua lembaga untuk sama-sama gitu loh ya berarti. Ya, saya setuju, Mas Arief. Makanya tadi saya di awal kan bilang bahwa kegelisahan atas berita-berita media itu harus segera dijawab. Mohon maaf, saya belum ada dengar, mohon dikoreksi. Oke. Saya belum pernah dengar misalnya ada juru bicara Polri atau Kapolri yang bilang secara terbuka loh ya, Kadif Humas Polri misalnya, Polri menyatakan tidak ada oknum tentara yang terlibat. Itu kan yang ditunggu. Itu yang ditunggu teman-teman di bawah TNI itu. Tapi kan nggak ada pernyataan resminya. Sehingga kemudian masyarakat di bawah bingung. Baca media begini, baca Instagram begini, nonton YouTube gini. Mana yang benar? Nah, lembaga negara ini, mari kita tagih tanggung jawabnya. Ya, saya kira Tunjukkan betul. mereka berprestasi. Kalau sampai kemudian asumsi tadi itu tidak segera dilokalisir ya, tidak segera diberikan kepastian, itu saya kira berbahaya kan gitu. Bagaimana sektoral antar institusi kan ini persoalan yang sangat serius dalam negara kita itu. Maka disitulah perlunya hadir presiden membangun sebuah kolaborasi berbangsa dan bernegara ini, membangun kerjasama yang baik dan gitu. Dan kalau seandainya kemarin kecolongan lebih baik daripada kemudian dibiarkan kan itu yang kemudian perlu diteliti. Sebetulnya ada apa ini terjadi ini loh? Bagaimana kok ini begitu cepat? Bagaimana kembang api bisa di mana-mana? Ya. Bagaimana masa begitu banyak dan sebagainya. Menurut saya dan dugaan kalau didorong atau apa supaya itu diungkap melalui tim pencari fakta. Ini penting Dan Pak Polri Arianto. kan gitu. Ini penting Pak Arianto berbicara Pak Arianto di segmen kita ini karena gini, kasihan juga kita, publik juga kasihan juga gitu kalau misalnya institusi Polri terus yang dikeroyok gitu ya. Padahal sebetulnya ada sesuatu cerita yang tidak terungkap di untold stories dari kerusuhan kemarin Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dan menekankan kembali ya. Tadi TPGF ini tadi ya. Itu kalau dibuat Pak itu kan tujuannya kan tim gabungan pencari fakta. Ya. Oke. Nah, tugas polisi sekarang kan mencari fakta. Ya. Jadi kalau dengan dia dibentuk itu kan berarti membantu tugas polisi. Makanya saya sangat berterima kasih kalau itu ada kan. Ya, kan. oke. Dan ini dalam kondisi yang sekarang ini yang Jangan-jangan nggak kita terus lagi kan begitu kan? dalam kondisi sekarang ini kan semua pihak ya itu menyaksikan kebenaran yang dilakukan oleh aparat. Contoh saja kemarin saya diskusi itu dengan pengacaranya apa tuh yang ditangkap itu. Oke. Kita udah ngomong Pak ini buktinya begini. Apa jawabannya? Itu kan bisa direkayasa oleh polisi. Kan gitu jawabannya kan.
Dengan gampangnya, kalau polisi sendiri yang ngomong ya nggak akan dipercaya. Ya. Tetapi kalau TPGF yang ngomong itu tadi, pasti dipercaya dong. Sekarang itu yang dipikir. Oke. Yang kedua lagi ya Pak. TPGF itu juga bisa menjembatani Pak. Seperti tadi dikatakan Pak Ridwan ya, itu mengenai masalah TNI dengan Polri. Tidak gampang Pak itu ngomong gitu. Karena apa? Polisi yang bersangkutan itu Pak, kalau memberikan statement, itu malah justru nanti bisa meramaikan konflik itu. Oke. Tetapi kalau TPGF yang mencari, Pak, Lain soal. lain soal, Pak. Oke. Kan pasti tidak Karena dianggap pihak yang netral. netral. Oke, Nah, baik. Yang terakhir saya ingin tambahkan tadi, siapa yang harus menjadi TPGF ya? Supaya hasilnya maksimal dan efektif, harus cari-cari yang figur-figur yang memang terkenal. Oke. Terkenal integritasnya Oke. dari faktor dari aktivis dan sebagainya Baik. gitu. Melibatkan Nah, semua dengan pihak. itu nanti apapun yang diterangkan oleh dia itu pasti dipercaya. Dan Oke. kemudian yang terakhir menurut Pak Arief tadi, nanti kan nggak bisa masuk kan? Nggak bisa Pak, yang namanya TPGF itu tidak akan mengganggu tugas polisi. Kalau polisi mau ditanya ya pasti akan jawab. Nggak akan mungkin Baik, dia baik, menutup-nutupi gitu. Oke. Ya, gini udah keterbatasan waktu. Memang orang berkali-kali bilang, kayaknya narasumber kita sering kali bilang 1 jam gak cukup nih. Ya. Karena memang tidak semuanya terbahas, tapi itu tadi setengahnya kita punya perspektif dan pemikiran baru bahwa hari ini, Ya. ini nggak dua sisi sebetulnya. Karena seluruh narasumber kita boleh ke depan semuanya narasumber Silakan, kami. gabung sama seluruh kami, Pak Arief narasumber juga. kita hari ini itu semuanya setuju dengan adanya TGPF. Ya. Hanya Dan- mungkin momentumnya saja kok. Ya, betul sekali. Bagi sebagian kalangan mengatakan saat ini sudah berjalan penegakan hukumnya, kita percayakan dulu agar tidak redundancy. Tapi di satu sisi ada yang mengedepankan bisa itu paralel, Betul. bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih transparan. Dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam TGPF, Ya. kemudian siapa yang akan mengumumkan TGPF dan bagaimana kinerjanya untuk membuka dalang dan aktor dari demo anarkisis yang terjadi di Indonesia. Demikian. Dua sisi pada malam hari Betul ini. sekali. Ini yang bisa kami sajikan untuk Anda, silakan Anda memutuskan kembali lah begitu ya. Ya. Saya Arif Adil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa.